Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Kita banyak bersyukur pada Allah, dengan anugerahnya kita memiliki kekuatan, kesehatan, sehingga bisa bersama-sama di masjid ini untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Shalawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kemarin kita bicara tentang ruhani kita, yang memang agama ini sesungguhnya wilayahnya ada pada ruhani, bukan kepada tubuh kita, bukan kepada potongan kita yang kita lihat, tapi justru yang tidak kita lihat itu. Allah juga melihat nanti bukan bentuk tubuhnya, bukan pakaiannya yang dilihat, bukan rumahnya. Yang dilihat itu adalah yang ada di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat itu adalah yang ada di dalam hati. Saya baca oleh Mas Mujiono ini tema kita yang masuk di YouTube, sudah masuk di YouTube, itu dikasih judul mencari Bapak, ya. Yang ngarang, yang membuat judul itu ya yang membuat ini, yang merekam ini, Mas Mujiono ini, judulnya itu bagus. Sesungguhnya kita ini mencari Bapak, memang juga betul ya Bapak. Kita ini punya dua Bapak, Bapak jasmani, Bapak ruhani. Bapak jasmani kita ini Adam, Nabi Adam itu Bapak jasmani. Tapi selain itu yang paling pokok lagi adalah Bapak ruhani. Bapak ruhani itu adalah Muhammad itu. Lalu ada pertanyaan, kalau itu Bapak ruhani itu Muhammad, lalu kemudian manusia-manusia sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu bapaknya siapa? Bapaknya siapa sebelum Muhammad Rasulullah itu diutus di muka bumi? Secara ruhaniah sebetulnya bapaknya Adam itu juga Muhammad, yang diciptakan oleh Allah yang pertama kali ialah cahaya. Itulah sebetulnya Muhammad. Muhammad itu yang diciptakan pertama kali, itu Muhammad itu. Dari Muhammad lah lalu kemudian diciptakan jagat raya ini. Dari Muhammad, dari cahaya Allah itulah lalu kemudian diciptakan semua yang ada di jagat raya ini adalah dari Muhammad. Nah, karena itu maka bapaknya umat sebelum Muhammad
dilahirkan, dinyatakan, dizahirkan. Muhammad sebelum Muhammad dizahirkan, maka tidak berarti bahwa secara ruhaniyah Muhammad belum ada, sudah ada itu. Sudah ada. Maka lalu kemudian Bapak Ruhani untuk semua umat manusia itu adalah Muhammad itu. Nah, karena itulah juga dikatakan bahwa ana minallah. Saiku ini dari Allah. Muhammad mengatakan ana minallah. Wal mu'minuna minni. Dan mukmin itu adalah dari saya. Mukmin itu dari saya. Mukmin itu siapa? Mukmin itu adalah ruh ini loh. Ruh itu disebut mukmin. Abdi fi qalbi mukmin. Mukmin itu yang ada di dalam dada ini semua. Nah, karena itu juga di dalam Quran yang saya katakan, yang saya sampaikan kemarin, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini, wa anta khilum bihadzal balad, bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini, yang berkali-kali saya sebut Baitullah, jantung alam. Di Taurat nyebutnya jantung alam. Lalu Zabur itu adalah pusat dunia. Lalu sumbu alam juga disebut sumbu alam. Kalau Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Baitullah. Orang Jawa menyebutnya pusering bumi. Orang Jawa juga nyebut tempat itu dengan sebutan pusering bumi. Jadi jantung alam, pusat dunia, sumbu alam, Baitullah, pusering bumi. Itu ya satu ini. Dikasih nama yang berbeda-beda. Maka kita sebut betapa pentingnya tempat itu dalam kehidupan ini. Kita berasal secara ruhaniah, kita berasal dari tempat itu, nanti kita kembali ruhani kita ke tempat itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubuh kita ini setelah ditinggalkan ruhnya, dikembalikan ke tanah karena berasal dari tanah. Adam berasal dari tanah. Yang saya sebut tidak perlu dipikirkan nyampe atau tidak, pasti nyampe. Karena ketika pulang, tubuh kita pulang diantar tetangga, handai tolan, saudara-saudara, bahkan dipikul, masa enggak nyampe, enggak ada ceritanya. Tubuh kembali ke tanah enggak nyampe, mesti nyampe. Hanya persoalan itu rohani kembali kemana? Rohani itu kembali ke tempat itu. Itulah sehari-hari 5 kali kita disuruh untuk sholat menghadap kiblat itu adalah menghadap ke tempat kembali. Sehingga ketika nanti kita pulang, kita kembali, kita tahu tempat kembali. Rohani kita itu tahu tempat kembali. Kita tidak tersesat lagi karena sehari-hari kita sudah kembali. Sehari-hari kita sudah menghadap, sudah datang 5 kali sehari semalam ke tempat-tempat kembali, ke Baitullah itu, ke rumah Allah. Inna awwala baiti, sesungguhnya yang mula-mula rumah saya nyatakan untuk semua umat manusia, lalladzi bibakata, mubarakan, dibakah yang diberkahi, wa hudal lil alamin, petunjuk bagi. Jadi wa walidi wa mawalad, demi bapak dan anak. Siapa bapak ini yang kita
Bapak ini adalah bapak ruhani yang dimaksudkan. Bapak ruhani itu siapa? Bapak ruhani itu Muhammad itu loh. Jadi ibu bapak kita sholat subuh tadi sesungguhnya adalah datang ke bapak kita, ke ayah kita, ke bapak kita, bapak ruhani. Kita datang ke bapak ruhani Muhammad. Ada di Baitullah, la uqsimu bihadzal balad wa anta qillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Demi bapak dan anak. Anaknya siapa? Ya kita ini sebetulnya anak. Anak. Kita ini adalah anak ruhani Muhammad sebetulnya itu. Karena itu kalau di Quran juga disebut-sebut anak yatim. Anak yatim itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yatim di situ itu ya ada dua jenis jadinya. Ada yatim jasmani, ada yatim ruhani. Orang yang anak yang ditinggalkan bapaknya, ditinggalkan ibunya, tidak punya bapak, tidak punya ibu, itu adalah yatim. Bapak tidak ada, ibu tidak ada, itu yatim piatu. Itu tubuh. Kalau di sini wawaliti wa mawalat kita maknai ruhani, maka juga ada yatim ruhani. Yatim jasmani ada yatim ruhani. Kalau itu yatim jasmani, yatim biologis yang sifatnya jasmani ini, kita kadang kasihan. Karena gimana hidupnya, orang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tapi kalau dari sisi jasmani, yatim jasmani, tidak selalu lalu menderita. Anak yang orang tuanya itu konglomerat, kaya raya, kan walaupun kaya raya kan mati, kaya raya, maka dia ya tidak ada persoalan soal ekonomi itu kalau orang tuanya kaya. Kalaupun toh juga orangnya miskin, sesungguhnya juga tidak terlalu membahayakan sebetulnya. Kalaupun toh orang tuanya miskin, di Malang Selatan misalnya banyak anak yatim, yatim piatu. Lalu kemudian kita kasihan, iya kita kasihan. Tapi untuk menyelesaikannya itu mudah. Kalau itu yatim jasmani, yatim biologis untuk menyelesaikan mudah. Kita beri saja beras 10 kilo atau 15 kilo, itu sudah cukup dimakan 1 bulan. Kasih uang lalu 500.000, 1 juta, sudah cukup. Sudah selesai. Kalau di desa itu ada 100, ada 200 anak yatim. Menyelesaikannya itu mudah. Walaupun ini juga banyak yang tidak berhasil, tapi mudah sebetulnya. Akibat daripada yatim biologis ini, akibat yatim biologis ini, itu juga tidak terlalu. Mungkin hanya pendidikannya kurang, lalu tidak punya keterampilan gitu, karena bapaknya tidak ada, ekonominya kurang. Yatim biologis. Tapi kalau yatim ruhani, gitu, yatim ruhani, tidak kenal bapak ruhani, tidak kenal Muhammad, tidak kenal Rasul, bayangkan. Dunia ini banyak korupsi, banyak penyimpangan, banyak pemusuhan, banyak pembunuhan, memusnahkan bangsa, ya, memusnahkan bangsa. Kenapa Iran, Irak, Syria, Yaman, Libya hancur itu kan, udah susah. Itu apa karena yatim biologis? Bukan, itu karena yatim ruhani. Karena yatim ruhani, orang sak negara
Bapak Ibu kalau pergi ke Irak, saya waktu itu pernah pergi ke Irak tahun 92 ke Irak saya. Di sana tidak ada pesawat terbang ke Baghdad itu. No fly zone, daerah yang tidak ada penerbangan. Maka dari Aman, dari Yordan itu harus naik mobil. Dan mobil 1000 kilo di padang pasir. Nah, itu. Pas ada angin itu, tidak kelihatan arah. Karena yang bertebaran itu bukan air, tapi adalah debu. Debu itu lebih bahaya sebetulnya. 1000 kilo. Dan itu setiap beberapa kilo, 5 kilo diperiksa. 5 kilo lagi diperiksa. 5 kilo lagi diperiksa. Periksa tidak hanya di alam, di bawah. Semua berat banget itu. Saya aja yang bertamu ketika itu hanya seminggu 2 minggu, itu berat sekali di situ. Saya nginap di hotel Ar-Rasyid, hotel yang paling bagus di Baghdad. Seminggu setelah saya pergi dari situ, hotel Ar-Rasyid itu dibom, deh Pak. Untung saya sudah pulang seminggu setelah itu. Kalau belum ya ikut dibom, nah itu ngaji Bu Bapak sekalian. Saya rasakan satu jam ke jam itu apakah nanti pagi saya bisa sore, apa sore saya bisa pagi, atau pagi bisa sore, itu berat banget. Ini akibat apa? Akibat yatim rohani itu loh, tidak kenal Muhammad. Coba Indonesia kayak begini, sehari-hari kita ngomong penyimpangan, sehari-hari kita ngomong korupsi. Korupsinya tidak sembarangan. Yang korupsi bukan pegawai kecil-kecil. Yang korupsi itu yang tinggi-tinggi. Makanya lalu kemudian korupsinya tidak hanya jutaan, tapi juga miliatan. Korupsi miliatan. Wong korupsi kok miliatan. Akhir-akhir ini disebut triliunan, coba. Triliunan. Korupsi kok triliunan. Lalu berebut. Lalu saling caci mencaci, ada buzzer, macam-macam. Kenapa itu? Karena yatim rohani. Jadi yatim rohani itu justru berbahaya dalam kehidupan ini. Yatim rohani itu berbahaya, jauh lebih bahaya daripada yatim biologis ini, jasmani ini. Nah ini diingatkan oleh Al-Quran itu. Diingatkan oleh Al-Quran. Tidak memberi makan kepada anak yatim, artinya tidak memberikan ini pengetahuan dari agama ini. Al-Quran ini tidak diketahui sehingga tidak ngerti bapaknya. Tidak ngerti sholat, tidak ngerti zakat, tidak ngerti puasa, tidak ngerti haji, tidak ngerti akhlak. Dan kalau sudah tidak ngerti akhlak, tidak ngerti akhlak. Wong yang dihargai itu akhlaknya sudah tidak ada, maka sudah habis lah. Kemarin saya katakan bahwa tubuh kita ini sebetulnya, walaupun kita ini kayak begini ini, merasa hebat kita ini, yang memang hebat, tubuh kita ini itu tidak ada harganya sebetulnya. Yang kemarin saya contohkan, sama-sama dibandingkan dengan tubuh binatang, tubuh sapi, tubuh kerbau. Kalau tubuh sapi, daging sapi mati atau disembelih atau apa, itu masih bisa dijual 1 kilo 100.000. 1 kilo 100.000. Dan orang senang dikasih daging sapi. Kalau hari raya kurban nanti bagi-bagi daging sapi. Hari raya nanti kan bagi-bagi daging sapi. Senang dikasih daging sapi. Tapi coba kalau kita mati, daging kita dijual apa laku? Tidak laku. Daging kita dijual tidak laku. Udah separuh. Ini karena masih separuh saja lah, bayar. Kalau daging sapi 100.000, kalau daging manusia 50. Enggak, jangankan 50.000. Diberi saja tidak mau. Tidak saja diberi, takut itu loh.
Coba pasar itu sama umumkan, jangan ada di dunia sekarang dijual daging orang tua-tua yang sudah mati ya. Ada yang datang. Jadi secara zahir ini, jasmani ini lebih rendah, malah menjijikkan kita ini sebetulnya, menjijikkan. Daging kita ini menjijikkan kalau kita sudah mati. Jijik. Masih berharga daging kambing, daging sapi, daging kerbau daripada daging kita. Karena itu kalau akhlak ini sudah tidak ada, roh ini sudah tidak ada, akhlak ini tidak terbangun, tidak ada, maka secara ruhani kita tidak laku, secara jasmani kita tidak laku, hilang. Itulah pentingnya kita ini merawat yang ada di dalam dada ini. Karena kalau tubuh kita ini tidak ada harganya sama sekali. Nah, agama ini sebetulnya lebih konsentrasi kepada yang berharga ini, yang ruhani ini. Yang jasmani itu nanti akan ditinggal begitu saja. Lah yang dikasih sayang, yang mendapatkan perhatian dari Allah dan Rasul itu adalah yang jasmani, yang ruhani ini yang mendapatkan perhatian, yang kemarin menurut ayat yang kemarin itu yang kita baca gitu. Lalu kemudian diteruskan lagi apa itu namanya ayat berikutnya itu ayat berikutnya itu ayat 144 yang kemarin 143 dikatakan qad narota qaluba wajhaka fis sama falan walyanaka kiblatan tardoha. Dikatakan kami melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Lalu dikatakan falan walyanaka kiblatan tardoha, maka kau palingkan wajahmu ke kiblat yang kau sukai. Jadi kita ini menganggap, coba saya katakan, di mana-mana kita memohon kepada yang di atas. Kita ini hidup kita ini tergantung kepada yang di atas. Ya boleh-boleh saja tergantung kepada yang di atas. Tapi kalau yang kita sebut yang di atas itu sebetulnya tidak jelas loh. Yang di atas masyarakat mana? Yang di atas di masyarakat mana? Kalau orang Indonesia sekarang subuhan gitu, kita kan salat subuh sekarang ini. Yang di atas itu sana, yang di atas itu sana. Makin atas ya makin ke sana. Tapi coba kalau kita sedang di Amerika Latin, di sekitarnya sana, atas itu mana? Sekarang kan sore, dunia ini kan bulat, maka atasnya sana kan sana, itu kan, bawah sana, atas sana, atas sana, atas sana, atas sana. Jadi ya boleh nyebut, tapi kurang jelas. Maka lalu kemudian dikatakan apa namanya kota korban bajaka sama falan waliyanaka kiblatan tardoha fawali wajhaka satral masjidil haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi kalau kita doa ya boleh kita begini, tapi kita palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada apa? Di Masjidil Haram ada bangunan Ka'bah. Apakah kita nyembah Ka'bah? Bukan. Ka'bah itu hanya tanda bahwa di situ adalah Baitullah. Ditanda bahwa di situ adalah Baitullah. Disitulah di masjid yang mulia, Masjidil Haram, tempat sujud yang mulia. Karena di situ bukan karena masjidnya, tapi karena di situ ada orang mulia. Ialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruhaninya di situ.
jasmaninya sudah menjadi jasad. Kalau masih ada ruhani, ada ruhnya, ini jasmani. Tapi kalau ruhaninya sudah tidak ada, ruhnya tidak ada, namanya berubah menjadi jasad. Jasad, jasmani, ruhani. Jasmani itu kalau ruhnya masih ada. Tapi kalau ruhnya tidak ada, namanya jasad. Jasad Muhammad ada di Madinah, dimakamkan di Madinah. Di Masjid Nabawi kita ziarah ke sana. Tetapi ruhani tidak di sana, karena itu sholat tidak menghadap ke Madinah. Sholat menghadap ke Makkah. Di situ ada, saya sebut, rumah ruhani. Inna awala baiti wudhi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Dan kalau hati kita ada di situ, kemarin saya katakan bahwa di Quran dikatakan bahwa wanaza'na, apa namanya, aku akan cabut penyakit yang ada di dalam dada ini, min ghilin, dari penyakit hati, dendam, takabur, iri, dengki. Di mana nyabutnya itu? Nyabutnya itu tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawah Masjidil Haram itu ada sungai. Di situ ada sungai. Itulah air Zam-Zam yang diambil berapa saja tidak akan habis-habis. Disitulah ibu bapak sekalian sebetulnya Kausar. Inna a'toina kal kausar wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tatihimul anhar. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini, yang ada di dalam dada kita masing-masing itu. Di mana menyabut penyakitnya itu? Mencabut penyakit itu adalah di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Itulah Zam-Zam, itulah di Masjidil Haram itu di bawahnya ada sungai. Itulah sebetulnya yang namanya Telaga Kausar. Jadi kalau bapak-bapak pagi ini datang ke situ, itu sebetulnya menghadap ke Telaga Kausar sebetulnya. Kebaikan yang banyak, dimudahkan. Baca Al-Quran bisa paham, itu kalau kita ada di situ. Bapak mendapatkan apa namanya? Di situ menjadi tenang. Nah, di situ penyakit hatinya dicabut. Tatkala ibu bapak sering di situ, dimudahkan untuk menjalankan syariat Allah. Menjalankan syariat Allah itu diganggu oleh tubuh kita ini loh. Kaki kita sakit dan berat. Tapi kalau kita selalu di situ, dimudahkan, bukan memudah-mudahkan, dimudahkan untuk menjalankan syariat Allah. Sulit, mau ke masjid saja itu susah. Mau nunggu sampai apa itu namanya, berdoa saja itu susah. Tapi kalau kita selalu berada di situ, itu dimudahkan oleh Allah. Kita ada di tempat itu, kita dimudahkan. Kalau kita ada di Baitullah, di situ dimudahkan. Maka lalu kemudian di mana saja palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ini Al-Quran mengatakan begitu sebetulnya. Al-Quran dan itu banyak sekali dikatakan itu. Dikatakan itu banyak sekali. Qad narota qaluba wajhaka fis sama falan waliyanaka qiblatan tardoha fawali wajhaka satral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma
ya'malun. Jadi kita ini sebetulnya diarahkan ruhani. Saya membayangkan apakah ini cocok atau enggak untuk pemahaman. Kita ini kan bisa komunikasi, lewat HP. Sekarang kita ini komunikasi lewat HP. Kemana saja hari ini, Bapak misalnya ada saudaranya yang lagi umroh, yang di luar negeri, ke Amerika Latin, ke Rusia, bisa komunikasi. Pakai apa? Pakai HP. Mengapa kita bisa komunikasi pakai HP? Itu ada, apa itu namanya? Ada satelit yang mengatur ini. Ada satelit yang mengatur lalu lintas ini, ada pusatnya. Ada server, ada big server besar. Kalau server besar ini tidak ada, maka kita tidak bisa komunikasi. Ada HP kita tapi tidak jalan karena tidak ada servernya itu. Roh itu juga begitu sebetulnya. Kalau kita rasakan. Roh itu juga ada servernya, ada pusat penghubungnya. Pusat penghubungnya server roh itu di mana? Baitullah itu loh, di Masjidil Haram itu komunikasi. Mana-mana. Karena itu maka sambungkan. Rohmu itu sambungkan. Kamu nyambung di server besar, server roh ini. Dan kalau kita nyambung di server besar, sambungan server besar ini, maka lalu kemudian kita bisa komunikasi di Baitullah ini, di Masjidil Haram. Makanya lalu kita suruh selalu ingat, disuruh selalu untuk berselawat. Itu adalah menyambungkan ke server besar di sini ini sebetulnya. Kalau kita lepas dari, kalau kita server kita, HP kita putus dari situ, ya tidak bisa komunikasi. Kalau kita putus dengan di situ, maka kelakuan kita juga sembarangan. Kalau HP kita tidak sambung kepada server besar, ya tidak akan ada gunanya. Hardware kita tidak ada gunanya. Begitu juga hardware kita ini, tubuh kita ini, kalau roh kita itu tidak sambung ke Baitullah, maka ya tidak bisa nyambung. Ke kanan ke kiri tidak bisa nyambung. Akhirnya lalu kemudian tidak terbimbing. Kalau toh ini lalu kemudian suaranya juga tidak genah, suaranya tidak jelas. Kalau HP kita tidak sambung kan suaranya, kalau toh ada suaranya ya huruf-huruf aja. Kalau ruhani kita tidak sambung dengan, maka kita selalu sambung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Sambunglah, sambung pada sana Baitullah, di situ Rasulullah selalu bersama, selalu dengan, selalu serta Allah. Kita sulit untuk mencari Allah, tapi Allah dengan kasih sayangnya memberikan pemahaman buat kita agar kita bisa ngerti. Datanglah ke Baitullah, Baitullah ada Rasulullah selalu dengan Allah. Maka lalu kemudian dikatakan tadi, apa wali wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu. Dan itu adalah benar sebetulnya, haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Lalu kemudian ada ayat-ayat berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, ini masih saja bicara tentang apa itu namanya, tentang kiblat ini, tentang Baitullah ini. Baru lalu kemudian disambung sampai 150, tadi ayat 140, 144 sampai 150, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram, masih bicara Masjidil Haram. Baru lalu kemudian
Ayat 150. Satu mengatakan kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dikatakan di sini sebagaimana kami telah mengutus, kama arsalna fikum, kami telah mengutus di dalam dirimu. Ini ada Rasul, mengutus iman ini, mukmin yang ada di dalam dada ini yang kemarin saya sebut tahu. Kita ini tahu loh, seperti yang tadi kita katakan. Kita ini tahu sebetulnya yang benar, yang tidak benar, yang pantas, tidak pantas, itu tahu, kita ini tahu. Jangan dikira lalu kemudian kalau sudah tidak sekolah itu tidak tahu. Yang sekolahnya hanya SD, SMP, bahkan yang tidak sekolah saja tahu kok. Saya seringkali merenungkan, ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y. Kalau Arab apa itu? Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ka, Ko. Kalau Jawa Hono, Coro, Kodo, To, So, Wolo. Ada huruf-huruf Jawa itu. Huruf-huruf Madura. Ada huruf Bali, ada itu huruf Bali. Huruf Makassar yang ditulis di pohon-pohon, daun-daun lontar. Saya kadang-kadang berpikir, yang ngarang Hono Coroko itu dulu, yang ngarang tulisan Hono Coroko orang Jawa itu sekolahnya dulu di mana? Yang ngarang itu kan waktu itu belum ada sekolahan, kok iso ngarang gitu loh. Dia pelajari oleh para dokter-dokter, oleh master-master, oleh profesor-profesor. Yang profesor malah belajar kepada orang yang tidak sekolah itu, tidak sekolah. Kok bisa ini? Karena memang di dalam dada ini itu sudah build up, itu sudah diberi kemampuan yang tugasnya adalah yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Membacakan ayat-ayat di sini di dalam dada ini yang mensucikan kepercayaan Allah yang ada di dalam dada ini, mengajarkan kitab dan hikmah. Ini siapa yang diberi hikmah itulah orang yang beruntung. Hikmah itu apa? Hikmah itu apa? Hikmah itu orang tak tahu tentang dirinya sendiri. Karena ini banyak orang yang tidak tahu diri, tahu tentang di mana saja jagat raya, tapi tidak tahu dirinya sendiri. Tahu tentang siapa Rasul itu, tahu Allah, tahu kiblat. Bayangkan kalau kita tidak tahu kiblat, tidak tahu Baitullah, tidak tahu secara fisik harus pakai mata, tetapi hati kita tahu bahwa pusat server ruhani itu adalah ada di tempat itu. Jadi sesungguhnya Ibu dan Bapak sekalian, pagi ini Ibu Bapak saya ajak untuk merenungkan bersama-sama, menangkap pesan-pesan dari Al-Quran. Ini hanya 2, ayat 144 dan ayat 151 secara singkat, nanti kita ulangi lagi. Ini sudah terlanjur padang, tetapi kalau kita berdoa, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, tidak meminta yang di langit, tapi yang ada di kiblat, yang ada di Baitullah. Berkali-kali ayat itu, wawali wajhaka satral masjidil haram. Disitulah katakan adalah rumah ruhani, kampung akhirat kita. Kita berasal dari situ, ruhani kita akan datang di situ nanti kembali. Kalau begitu kan mudah, siapa bilang mudah? Di situ itu adalah suci, Allah dan Rasulnya suci.
dan hanya menerima yang suci-suci. Dan kalau kita sudah tahu tempat kembali, kita bahagia itu kan kalau 4 sebetulnya. Orang sudah tua seperti saya umur 70 tahun kan tinggal kembali nanti. Kembali itu tidak menakutkan sebetulnya. Kalau tahu jalan menuju kembali, tempat kembali, oleh-oleh ketika kita pulang, lalu tahu siapa yang akan menyambut kita ketika kita kembali, siapa yang akan menyambut. Manakala tahu jalan kembali, tahu tempat kembali, oleh-olehnya amal sudah cukup. Kita bisa membayangkan siapa nanti akan menerima kita. Diterangkan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Damai kita. Tapi kalau kita tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak ada yang mau menyambut kita, maka lalu ketika kita pulang, Allah tidak mau, Allah dan Rasul tidak mau, tapi mewakilkan kepada malaikat maut. Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Diwakilkan kepada malaikat maut. Dan kalau diwakilkan kepada malaikat maut, namanya wakil, pakai protap, tidak ada kasih sayang. Disitulah katanya sakitnya melebihi sakitnya kambing dikuliti hidup-hidup. Diwakilkan kepada malaikat maut, yang sangat beda. Kalau kita kenal Allah, kenal Rasul, tahu tempat kembali, jalan menuju kembali, dinyatakan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita puasa seperti ini, lalu mengkaji Al-Quran yang kita bisa, yang saya bisa. Saya tidak akan menyampaikan yang saya tidak bisa, dan itu pun saya selalu mengatakan, jangan lalu kemudian dianggap paling benar. Enggak, saya saja juga enggak. Ini yang saya mampu. Lalu untuk apa? Dijadikan bahan pertimbangan. Jangan ini jadikan bahan pertimbangan, bahan renungan. Saya tidak pernah mengatakan inilah yang paling benar. Kalau saya mengatakan ini yang paling benar, saya sudah menyamai Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Ilmu kita ini sedikit sekali. Karena itu kalau Pak Markus ngatakan ini tafsirnya ini tafsirnya ini, hadisnya sokeh ini, ya itu bagus sekali. Kalau saya rasa, selain itu saya rasa, bisa enggak nerima, hati nurani saya itu bisa enggak nerima itu. Sebab yang namanya hadis itu ditulis 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Tapi untung itu dari generasi ke generasi ada yang menyimpan itu. Tapi di situ masih ada hadis hasan, hadis dhaif, hadis mutawatir, hadis sokeh yang macam-macam, itu juga bikin kita ruwet. Karena itu karena saya katakan wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Percayalah kepada apa yang suara hati ini, wala takunu awwala kafirin bi, kamu jangan jadi orang yang pertama kali mengingkari. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pertimbangan, bahan renungan, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan lindungan, mendapatkan kasih sayang dari Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا من الصغير من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.